Halo Sinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Tapi trailer reaction kali ini rada beda nih. Kalau biasanya kan gue react ke trailer untuk film yang udah dibuat ya. Filmnya udah ada, lagi promo, tinggal tunggu tayang di bioskop gitu. Nah kali ini untuk pertama kalinya gue bakal react ke trailer yang filmnya itu nggak ada. Nah tapi sebelum gue jelasin maksudnya apa itu tadi dengan filmnya nggak ada, gue mau kasih shout out dulu ke teman-teman yang udah join membership di Sinekrip. Di Besti Sinekrip ada Mbak Rahmah, lalu ada Kinadia Yoshita dan Dodi Aswari. Terus di La Familia Sinekrip ada Yosep Setiawan dan anjir namanya Anomali Terbawa Mati, buset. Tapi intinya thanks banget buat yang udah join. Kalau lo mau nama lo nongol di video Sinekrip beserta perks lainnya, beserta manfaat-manfaat lainnya, lo bisa join membership di Besti atau di La Familia kalau mau di shout out ya. Sekali lagi thanks banget buat yang udah join, buat yang belum it's okay. Kami tetap berterima kasih dan mencintai kalian semua. Oke, nah balik lagi ke persoalan trailer di film yang nggak ada tadi ya. Gue mau cerita dikit nih, gue mau kasih prolog dikit. Jadi kita ini di Sinekrip ya, dari gua, Rangga, Arya itu sering lah denger apa ya, bisa dibilang curhatan gitu. Curhatan dari teman-teman sineas yang lagi merintis, yang mungkin belum breakthrough ke industri yang mainstream, bikin film panjang, masih bikin film pendek dan proyek-proyek lain tuh kita sering lah dapet beberapa curhatan dan cerita-cerita. Misal ada yang bikin film pendek terus minta saran sama evaluasi dari kita, atau sebatas pengen discuss soal proyek yang bakal mereka garap. Itu beberapa kali terjadi. Ya kalau gue pribadi sih ngerasa kalau hal-hal kayak gitu discuss terus ngasih saran, evaluasi dan lain-lain adalah bare minimum lah. Bare minimum yang bisa gue lakuin buat ngebantu teman-teman yang masih merintis buat berkarya. Nah suatu ketika tuh ada teman-teman dari Oris Pictures, rumah produksi Oris Pictures, yang datang terus cerita soal proyek mereka. Proyek itulah yang trailernya bakal gue react kali ini. Tapi kayak gue bilang tadi ya, filmnya tuh nggak ada. Filmnya itu belum jadi. Jadi semacam masih dalam tahap pitching lah. Trailernya udah ada yang mereka bikin buat ya let's say ngebangun hype gitu. Mereka membuat trailer konsep untuk ngebangun hype. Dan misal hype itu kenceng kan jadi gampang tuh buat narik investor atau orang-orang lain yang bisa ngebantu mewujudkan proyek itu. Nah pas pertama denger proyeknya gue langsung ngerasa anjir, kreatif nih, unik. Karena yang mau dibikin sama Oris Pictures, teman-teman di Oris Pictures ini adalah animasi. Itu medium yang masih jarang banget diangkat di film kita. Dan ceritanya itu rencananya bakal nge-remake 2 dongeng Indonesia. 2 dongeng yang udah legend banget, yaitu Timun Mas sama Bawang Merah Bawang Putih. Tapi approach-nya bakal dibawa ke arah yang lebih modern. Ya wajar lah ya, namanya juga remake itu kan pasti bakal menyesuaikan dengan zaman ya. Gue belum tahu detailnya sebenarnya karena belum nonton trailernya atau ngeliat foto-foto, screenshot dan lain-lain. Tapi intinya sih di Timun Mas itu si Buto Ijo katanya nggak digambarin sebagai sosok yang jahat. Sedangkan di Bawang Merah Bawang Putih, karakter Bawang Putih itu jadi vampire hunter. Anjir, itu cerdas loh. Konon kan vampir takut sama bawang putih ya. Jadi pada saat bawang putih, karakter bernama Bawang Putih itu jadi vampire hunter, itu natural. Oh dan BTW meskipun filmnya belum ada, tapi cast-nya udah ada yang ngisi suaranya untuk trailer ini. Dan lumayan menarik beberapa nama-namanya. Ada Brigita Cynthia itu yang ngisi suaranya Timun Emas dan karakter Bawang Merah. Terus ada Leila Aderina yang jadi Bawang Putih. Ada juga Foni Anggraini yang jadi ibunya Timun Mas. Terus Tegar Satria yang jadi pemimpin kelompok vampir di Bawang Merah Bawang Putih. Dan the last but not least, salah satu aktor Indonesia terbaik saat ini yaitu Kiki Narendra. Itu bakal ngisi suara Buto Ijo di Timun Mas. Dan juga penguasa kegelapan di Bawang Merah Bawang Putih. Nah kalau sutradaranya adalah Orista Primadewa. Ini orang yang apa ya, bisa dibilang lumayan menarik lah. Mungkin kalau penonton film belum terlalu familiar sama nama dia. Tapi kalau orang yang sering pakai TikTok itu mungkin kemungkinan tuh udah beberapa kali nemuin karya dia. Gue ingat juga beberapa kali tuh nemu video dia di TikTok. Dan dia beberapa kali upload konten soal konsep yang dia bikin tentang what if sinetron klasik Indonesia di remake jadi modern. Ada beberapa yang udah dia bikin, seingat gue tuh dari Tul dan Mbak Yul, gue udah pernah nonton. Terus ada juga Jini Oh Jini, Lorong Waktu dan lain-lain, bisa lu cek sendiri di TikTok dia. Dan gue ngerasa dia punya visi yang oke, yang kuat buat ngebawa cerita klasik biar lebih relevan ke zaman sekarang tanpa harus ngilangin esensi cerita aslinya. Nah kadang kan kayak gitu tuh, berusaha lebih modern tapi esensi cerita aslinya jadi hilang. Nah kalau yang dari gue lihat di akun TikToknya si sutradara itu dia bisa mempertahankan esensinya. Oke, kalau begitu coba gue tonton langsung nih. Udah ada trailernya, 2 trailer untuk Timun Mas yang judulnya Timun Mas Half Blood, anjir Half Blood, sama Bawang Putih ya. Oh nggak pakai bawang merah ya nih ya. Judulnya Bawang Putih Vampire Hunter. Oke, buat tonton satu persatu dari Timun Mas dulu. Remake dongeng yang kami buat ini adalah perwujudan dari suara hati kami. Oke.
yang ingin memperlihatkan betapa kayaknya Indonesia akan cerita yang berpotensi untuk dijadikan sebuah petualangan yang menegangkan. Oke. Tapi kayaknya baiknya taruh di caption aja ya. Kegelapan telah datang, tepat seperti ramalan. 17 tahun lalu, manusia itu berjanji akan menyerahkan anak yang kutitipkan kepadanya. Hari ini, aku akan menagih janji itu. Ibu, Kiki kenapa harus Narendra pergi? tuh. Biarkan aku di sini. Aku akan melawan monster itu. Oh ya, emang masih itu banget ya. Lu masih bisa ngeliat kalau ini adalah konsep, belum apa sih? Gue nggak tahu istilahnya, tapi belum let's say 100% dianimasikan karena ini masih ranah konsep. But it's okay. Namanya juga masih konsep. Jangan anakku. Kamu harus lari. Lari yang jauh. Timun Mas. Semua salahku. Karena keputusasaanku sampai harus aku meminta anak pada Buto Ijo. Oh, Tuhan, maafkan dosa. Kamu harus percaya kepada anakmu. Berikanlah bungkusan ini kepadanya. Padukun Jika raksasa yang ngasih itu. suruh sebarkan Apa aja sih? isi bungkusan ini. Gue lupa apa aja yang disebar. Biadab. Oh. Timun Mas! Bunuh saja aku kalau kamu pikir itu benar. Aku What? kira kamu penyayang seluruh makhluk. Iya, tapi bukan monster seperti kamu. Monster. Kata itu lebih Ah. cocok menggambarkan kaummu yang telah menghabisi seluruh keluarga. Oke, menarik. Perspektifnya menarik deh. Apa maksudmu? Dunia kami dalam kehancuran karena salah satu kaummu yang haus akan kekuasaan. Oh, si dukun. ingin Oke. merebut kekuatan kamu. Kedatanganku ke sini adalah untuk menjemputmu pulang. Kamu memiliki sebagian darah kamu. Iya, half blood ya. Dan Oke. selamatkan kamu sendiri. Oke. Itu takdirmu, Timun Mas. Separuh manusia, separuh buto. Oh, cakep. Oke, konsep yang menarik. Oh, gue menemukan nama yang menarik nih. Satu lagi nama yang menarik nih. Special thanks tuh ada Amper Sound Post. Berarti mereka post production suaranya itu di Amper Sound. Ini gue familiar karena sebelumnya tuh pernah kerja sama bareng Cinecrip ya di Merangkul Jarak. Itu pasti penonton setia Cinecrip udah pernah tahu itu film pendek yang wow. Legend. Mentang-mentang gue orang Cinecrip bilang legend. Tapi kalau yang belum nonton silahkan ditonton. Itu kita kerjasama juga sama Emperor Sound Post buat sound mixingnya. Berikutnya Bawang Putih Vampire Hunter. Wah ini ini prolognya. Baiknya sih dikasih di caption aja sih. Atau langsung lah satu kalimat semua kalimat di awal biar gak terlalu lama. Oh, gotik coy. Oke. Seluruh hidupmu telah habis oleh derita yang disebabkan oleh ibu dan saudara. Akan kupinjamkan sebagian jiwaku ke dalam dadamu agar kamu bisa membalaskan dendam. Bawang putihnya Dengan mati satu berarti syarat, kan? Kamu harus menjadi prajurit bawang putih. Oh, kayak Blade. Oke, kayak Blade. Putri harus pergi sekarang juga. Ada apa? Bawang merah. Dia menyusup istana dan membunuh para penjaga. Kita kekurangan orang. Makhluk itu lagi? Bukan, Putri. Kali ini beda. Wow. Bawang merah. Wow. Gimana ibumu? Bawang putihnya Aku ingin brutal. berdua mati bersama di tanganku. Anjir. Kamu telat. Dia telah diculik oleh makhluk bertaring itu. Apa yang kamu bicarakan? Makhluk yang seharusnya menetap di dunia telah kabur untuk menghancurkan. Nih gua teringat sesuatu nih sama desain ini nih. Dan seperti janjiku, kau akan mendapatkan dendam. Mereka menggunakan manusia sebagai kantung darah dan membiarkannya mati dengan perlahan. Menurutku itu pintar. Membuatku jadi menyesal karena terlalu cepat membunuhmu. Pancing saja aku terus. Aku sendiri yang akan memastikan kematian bawang merah membunuh bawang putih. dengan cara yang paling Oke. mengerikan. Jadi anti-hero gini ya? Anjir, brutal coy. Gue gak expect bawang putih bisa dibawa ke arah kayak gini. Kami hanya memaksa manusia yang jahat. Bukannya ini yang kamu
keadilan. Siapa bilang aku peduli dengan keadilan? Siapa bilang aku peduli dengan keadilan? Oke. Apa yang merubahmu menjadi seperti ini? Kamu bawang merah. Kamu bawang merah. Mantap. Bang, kayak seru juga ya. Oke, coba gue bahas per judul ya. Pertama, Timun Mas nih, Timun Mas. Satu yang gue suka dari versi Timun Mas yang ini, remake ini nggak hitam putih dalam bercerita. Kalau versi dongengnya, kalau lu ingat, kalau lu pernah baca atau pernah diceritain versi dongengnya, itu kan hitam putih banget ya. Manusia tuh baik, putih, buto itu ya jahat, hitam. Sangat-sangat jelas batasannya. Ya wajar sih, namanya juga dongeng, produk zaman dulu, pasti harus jelas mana baik mana buruk. Tapi makin kesini kan kita udah makin sadar ya harusnya kalau hidup itu tidak sederhana itu. Tidak semuanya bisa dipilah dengan mudah mana hitam mana putih gitu. Lebih ke abu-abu sebenarnya hidup ini daripada hitam putih. Nah, Timun Mas itu punya ambiguitas moral tadi dan itu menarik. Itu perspektif yang modern yang pas di zaman sekarang. Dan jadi ceritanya ini Timun Mas ngingetin gua ke Nimona, animasinya Netflix kalau yang udah pernah nonton. Itu salah satu film terbaik tahun ini so far menurut gua. Gagasannya tuh sama, soal manusia yang ternyata lebih jahat daripada monster. Soal ngilangin tendensi kita buat menghakimi, buat judgmental ke mereka yang beda. Cuma karena monster itu mukanya serem dan fisiknya beda sama kita, bukan berarti mereka otomatis jahat dan harus dimusuhi. Nah, intinya sih pesannya kayak gitu. Relevan lah sama isu yang sekarang, apalagi dengan karakter protagonis cewek yang kuat, ini makin relevan. Nah, Bawang Putih juga gue lihat sama ya. Kalau di Hollywood ada Abraham Lincoln Vampire Hunter, kita punya Bawang Putih Vampire Hunter. Menarik juga, modernisasi yang menarik, karena kita biasa dicekokin soal cerita Bawang Putih yang apa tuh karakternya tuh nggak berdaya, menderita terus, cuman bisa meratap ya, materi sinetron banget. Makanya dulu juga jadiin sinetron yang ada Revalina S. Temat sama Nia Ramadhani karena ceritanya itu ya penuh penderitaan ala-ala Indonesia gitu lah. Tapi di sini Bawang Putih jadi karakter yang tangguh dan nggak putih ya. Karakter dia nggak putih sama kayak Timun Mas tadi. Ada ambiguitas moral di sini. Dan Bawang Putih bahkan jadi anti-hero yang tadi tuh kita lihat nggak ragu buat ngebunuh orang, brutal banget, berdarah dan punya hasrat buat balas dendam. Even tadi dia ngomong kan, siapa bilang aku peduli dengan keadilan, tuh penokohan yang menarik. Sama tadi gue udah sempet mention dikit ya, visual stylenya Bawang Putih itu menarik perhatian gue. Desain villainnya terutama itu ngingetin ke Batman Who Laughs. Kalau yang baca komik DC pasti familiar itu karakter siapa. Dan overall cerita Vampire Hunter kan juga western komik banget kan. Ya ceritanya sendiri Bawang Putih tadi mirip ke Blade sebenarnya, ngingetin ke Blade juga. Jadi gue nggak kaget sih kalau sutradaranya tuh misal demen baca komik superhero barat, karena influence-nya cukup kerasa di sini. Ya buat gue sih overall dua proyek ini fresh, potensial banget buat ngasih penyegaran ke film kita. Jadi silakan nih, walaupun lu udah nonton trailer ini di reaction yang gue bikin, lu tonton lagi silakan di channel YouTube-nya Oris Pictures. Lu tonton di sana, komen di sana, share juga di medsos, bantulah ngebangun hype buat proyek ini biar bisa ya terrealisasikan. Asli gue berharap banget bisa nonton dua film ini di bioskop sih. Nonton animasi yang unik seperti ini di bioskop itu gue berharap banget. So mari kita kasih dukungan ya buat teman-teman kita yang mau memberikan penyegaran di industri perfilman Indonesia. Dan misalkan lo punya masukan nih, evaluasi, review atau apapun berbasis dari trailer tadi ya, dua trailer tadi, mau itu soal ceritanya, visual stylenya, animasinya dan lain-lain, bisa lah komen di sini. Gue yakin filmmakernya pasti baca kok, yakin. Siapa tahu nanti bisa jadi masukan yang berguna buat mereka. Oke, so silahkan berkomentar. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi bisa klik tombol super thanks di bawah. Dan sekali lagi buat yang pengen mendapatkan berbagai benefit bisa join membership kami. Gue yakin, gue jamin itu pasti worth dengan uang yang kalian keluarkan. Semoga ya, amin. Dan thanks buat yang udah join sekali lagi. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.